Nah, ini juga salah satu permasalahan yang ada sekarang. Banyak orang punya IQ yang bagus, tetapi EQ-nya kurang baik. I have system, everyone should follow the system. You like it or you don't like it, but you have to follow. Saya nggak tertarik dengan, oh kamu dari milenial, berarti kamu harus dielus-elus karena generasi kamu nggak pernah dimarahin. Kalau kamu bisa lakukan itu dalam dunia pendidikanmu, kamu akan sukses. Tapi kalau setiap kali kamu menghadapi masalah, kamu masih harus melihat buku dan mengingat-ingat kembali, then you got problem. Jadi kita lihat aja, umur 40, kebeli sama kamu nggak rumah di Menteng. Kalau nggak kebeli, ya berarti kamu nggak cocok jadi konglomerat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat UPU yang ada di rumah. Ketemu lagi nih dengan Bang Diki tentunya di podcastnya Sobat UPU ya. Sebelumnya Bang Diki ucapin ya kepada Sobat UPU semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini spesial banget podcastnya Sobat UPU ya. Kita sedang berada di KK Sei Semangke, tepatnya di Kabupaten Simalungun. Dan hari ini tentunya dengan salah satu narasumber kita yang sangat spesial banget ya, yaitu Bapak Edward Samanta Ginting atau beliau akrab dipanggil dengan Pak Edo, tepat di sebelah kiri saya. Selamat malam Pak Edo. Malam. Iya, apa kabarnya nih Pak? Sehat, puji Tuhan, baik. Iya. Aktivitas kesehariannya gimana nih Pak selama pandemi COVID gini Pak? Oke. Kalau kita bicara aktivitas, terus terang aktivitas saya berubah karena tadinya saya di Jakarta, sekarang saya ada di sini. Oke. Ya, saya baru aja menjabat di sini kurang lebih 2 bulan. Jadi aktivitas rutin itu belum terbentuk sama sekali karena masih tahap-tahap awal. Jadi kalau di sini pagi-pagi saya coba usahakan, kalau saya nggak harus pergi ke Medan atau keluar kota lainnya, saya pagi-pagi main sepeda di sini. Main sepeda di sini, lalu baru ke kantor. Atau Sabtu Minggu saya ke Medan, saya main golf. Paling gitu aja. Sisanya kerja seperti biasa. Wah, mantap sekali ya. Aktif juga di dunia sport gitu ya Pak ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu Bapak asli orang mana ini Pak? Saya orang Karo. Orang Karo. Ya, marga saya Ginting. Marga Ginting. Cuma saya nggak pernah tinggal di Sumatera Utara ini. Baru inilah saya tinggal di sini. Baru ini. Awalnya di Jakarta ya Pak? Selalu di Jakarta. Selalu di Jakarta. Dan ini baru ini di Medan, di Sei Semangke maksud saya. Iya. Dia menjabat di PT Kindra ya Pak ya? Betul. Sebagai CEO ya kalau nggak salah. Betul. Itu kurang lebih baru 2 bulan ya Pak? Betul. Oke. Boleh ceritain sedikit Pak ke sobat-sobat UPI yang ada di rumah ini, kira-kira PT Kindra itu seperti apa ini Pak? Profilnya boleh? Oke. PT Kindra itu adalah pengelola dari kawasan ekonomi khusus Semangke. Ya. Kenapa dinamakan kawasan ekonomi khusus? Karena memang kawasan ekonomi ini totally berbeda dengan kawasan industri pada umumnya. Di sini ada faktor kekhususan yang yang akan didapatkan oleh potensial investor yang akan berinvestasi di kawasan ini. Jadi kita menawarkan ada namanya tax allowance, kita juga menawarkan ada namanya tax holiday. Nah, hal-hal ini yang tidak didapatkan pada saat mereka berada di kawasan industri lain. Dan Kindra bertanggung jawab untuk mengelola supaya potensial investor tertarik bisa masuk di sini, mereka berusaha di sini, mereka membangun pabrik di sini, mereka menawarkan servis di kawasan ini, yang kemudian secara ekonomi ini bisa membantu perekonomian kota Simalungun pada khususnya, Sumatera Utara pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Oke. Nah ini apa yang membedakan dari PT Kindra ini dengan kawasan industri lainnya Pak? Apakah ada fasilitas-fasilitas yang memang mendukung gitu Pak? Ya. Yang ditawarkan apa aja Pak? Jadi yang pertama tadi yang paling utama adalah tax allowance dan tax holiday. Jadi kalau mereka berinvestasi di KEK Semangke, mereka mendapatkan fasilitas itu. Terlebih dari itu, kawasan ekonomi khusus Semangke ini juga dikenal dengan zona hijau.
Artinya sudah masuk dalam kawasan yang peduli terhadap lingkungan, zero carbon dan lain-lain. Nah, jadi memang bagi perusahaan-perusahaan yang salah satu value proposition-nya itu adalah green concept, ya, tidak ada ampas lagi, habis untuk digunakan. Inilah tempatnya. Nah, bisa dibilang nih Pak, kalau PT Kinra itu sendiri salah satu yang terbesar di Indonesia sebagai pengelola industri, benar nggak sih Pak? Kalau 100% terisi, ya, kalau 100% terisi, Kinra ini nilai investasinya bisa mencapai 129 triliun. 129 triliun. Dari investasi 22 triliun yang diinvestasikan oleh PT PN3 Persero maupun penanaman modal maupun pemerintah. Apakah ini akan menjadi terbesar? Saya pikir belum jadi terbesar karena ada kawasan lain yang luasannya jauh lebih luas daripada kita. Tetapi apakah nanti dalam 10 tahun ke depan mereka bisa mengisi 100%? Nah, itu nanti kompetisinya akan mulai di situ. Ya, betul. Nah, ini berbicara luas wilayah nih Pak. Kira-kira dari PT Kinra sendiri untuk luas wilayahnya itu berapa nih Pak? Saat ini 2.000 hektar. 2.000 hektar. 1.933 hektar lah tepatnya. Oke. Tetapi masih ada potensi untuk bertambah lagi ke depannya. Wow. Nah, cuma saat ini kami sedang mencoba untuk mengisi yang ada. Untuk saat ini Pak, kira-kira sudah berapa persen gitu Pak? Yang Baru 20%. 20%. Baru Artinya 20%. masih ada slot untuk 80% untuk investor-investor Betul. bisa ke sini gitu Pak Betul. ya. Oke, kiprahnya juga nih Pak. Bahkan sudah sampai ke luar negeri ya Pak, dengar-dengar investornya. Kalau investor, bagi yang pernah dengar, mungkin pernah dengar Unilever. Unilever. Ya, Unilever itu kan perusahaan Belanda. Mereka ada di sini. Lalu ada Allianz, itu dari India, itu di sini. Ice dari China, itu di sini. Ada juga yang lokal. Jadi ya memang investasinya malahan boleh saya bilang sebagian besar itu dari luar negeri. Dari luar sebagian besar ya Pak? Betul. Oke. Ini salah satu aset bangsa yang sangat membanggakan ya Sobat Upu. Jadi memang kalau di Medan itu Pak biasanya kalau orang-orang kita tuh familiarnya sama KIM gitu Pak, kawasan industri Medan. Nah kalau di Semangke ini mungkin untuk Sobat Upu yang tinggal di Medan, kawasan yang di sana tuh banyak yang belum tahu, banyak yang belum familiar dengan Semangke. Gitu ya. Oke, Sedikit berbeda, sorry saya potong. Sedikit berbeda kalau kita bisa membandingkan KIM dengan Semangke. Kalau KIM itu seharusnya adalah kawasan industri yang close to market. Jadi kalau kamu mau pengen bikin pabrik makanan, ya harusnya di KIM. Iya. Ya, karena market konsumernya ada di situ. Tapi kalau kamu ingin membuat sebuah industri yang close to material, ya harusnya di sini. Jadi kalau yang berbasisnya CPO, berbasisnya kelapa sawit, berbasisnya karet, ini kan kita pusatnya di sini. Ini sangat dekat dengan raw material. Nah, kalau di sini dia akan mendapat keuntungan itu. Marketnya bisa di mana aja, bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Nah ini khususnya juga di universitas kita nih ya Pak, ada program studi namanya program studi teknik industri nih Pak. Nah kira-kira khusus untuk mahasiswa teknik industri sendiri bisa nggak ketika nanti mereka sudah tamat gitu Pak ya, menjadi sarjana teknik industri untuk bergabung dan berkontribusi dalam dunia industri secara general di sini atau gimana? Bisa, tapi, Nah ini buat mahasiswa ya, gitu. Kalian mesti ingat bahwa kompetisi itu tidak pernah berhenti. Nggak ada sesuatu yang gratis. Semuanya harus diupayakan. Nah, mumpung masih kuliah, kejarlah nilai yang tinggi. Betul. Ya, nggak cuma IQ-nya yang harus diperbaiki, tapi EQ-nya. Nah, ini juga salah satu permasalahan yang ada sekarang. Banyak orang punya IQ yang bagus, tetapi EQ-nya kurang baik. Yeah. Nah, jadi should be balance lah di situ, ya. Bahwa bisa untuk berkontribusi di sini ya bisa. Tetapi mesti ingat persaingannya nggak cuma dari Sumut aja. Dari Jawa yang datang ke sini juga banyak, dari luar negeri yang datang ke sini juga banyak.
Nah, kalau kita tidak bisa berkompetisi dengan mereka, ya nggak akan bisa. Betul sekali. Berarti memang dalam masa studi ya harus serius gitu ya Pak ya? Iya dong. Oh, oke. Nah, boleh dong dikasih tips nih Pak atau saran untuk sobat UPU yang ada di rumah nih, jika ingin sukses dalam dunia industri itu apa saja yang harus mereka persiapkan atau bekal apa yang mereka perlukan gitu Pak? Kalau saya bukan tipe orang yang apa ya, boleh dibilang bisa bilang bahwa kamu harus gimana, kamu harus gimana, kamu harus gimana, harus gimana. Enggak. Tapi saya percaya apapun yang kamu lakukan dari hati. Saya percaya dengan ajaran ilmu pedang. Tahu kamu ilmu pedang? Orang ilmu pedang itu kalau udah jago, diserang dari sisi manapun juga, dia akan bisa nangkis nggak mikir lagi. Sama secepat 1+1 sama dengan 2. Nah, kalau kamu bisa lakukan itu dalam dunia pendidikanmu, kamu akan sukses. Tapi kalau setiap kali kamu menghadapi masalah, kamu masih harus melihat buku dan mengingat-ingat kembali, then you got problem. Jadi lakukan dari hati. Kalau memang kamu sekarang kuliah di teknik industri dan ingin menekuni industrial bisnis, ya kan kalau teknik industri itu harusnya lebih ke manajemennya industri, ya kan? Okay. Ya, saya tidak bilang bahwa apa yang diajarkan di sekolah akan terimplementasi 100%. Gitu. Betul. Enggak. Tetapi bentuklah pola pikir yang tepat. Kalau pola pikirnya sudah dapat, apapun persoalannya, itu akan dirumuskan dengan pola pikir yang tepat. Pola berpikir yang tepat. Nah, itu kuncinya ada di situ. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kamu berlatih. Makanya tadi saya bilang ilmu pedang. Ilmu gitu. pedang ya. Nggak akan ada orang lahir tiba-tiba jago langsung main pedang, itu nggak ada. Pasti latihan. Ditambah satu lagi adalah bakat. Kan begitu. Nah, bakat kita nggak bisa ngomong ya, gitu ya, karena itu given gitu. Tapi selama dia rajin, selama dia latihan, selama dia tidak pernah berhenti untuk mencoba, dia pasti akan unggul. Nah, kira-kira Pak, selain dari program studi teknik industri, di program studi yang lain bisa nggak tuh Pak? Bisa. Saya tamatan ekonomi. Ekonomi. Betul. Saya berangkat dari marketing. Saya berangkat dari brand management. Gitu. Justru sekarang saya ada di posisi ini, gitu. Ya kan? Tapi kan selama saya di brand management, saya juga belajar proses, saya juga belajar finance, saya juga belajar legal gitu. Nah, kita kan nggak pernah berhenti untuk belajar, sampai hari ini pun kita masih harus terus belajar. Benar. Tapi saya berangkat dari marketing, saya orang marketing, dari dulu saya orang brand management. Saya kerja, asal muasal saya kerja adalah brand management. Jadi my specialist itu sebenarnya adalah understanding consumer needs gitu. Tapi sekarang saya pegang kawasan industri gitu. berarti nggak harus program studi teknik industri gitu. Enggak. Ya? Berarti semua jurusan sih umum saya bisa. Iya. Pak Jokowi insinyur jadi presiden. Nggak belajar politik kan? Benar sekali. Iya. Oke. Nah, terkait tadi Bapak cerita sedikit latar belakang dari ekonomi. Kalau boleh tahu, S1-nya dari mana, S2-nya dari mana? Saya S1-nya saya ngambil double degree jadi waktu itu di Trisakti dengan di Southern California. Saya tamat S1, saya lanjut S2. S2-nya saya di Monash University, saya ambil MBA di situ. Tapi S1-nya memang saya ngambil marketing. S2-nya saya ngambil business administration lah, jadi MBA. Itu di Monash di Australia. Terkait studi Bapak nih, kira-kira ada nggak Pak hal yang menarik yang bisa di-share untuk Sobat UT yang di rumah nih Pak? Saya pikir setiap studi pasti punya cerita menarik ya. Benar. Itu pasti gitu loh. Nah cuma kalau misalnya apakah menariknya saya relevan buat teman-teman di UPU, nah itu is different lah ya gitu. Cuma kalau saya melihat bahwa saya sebagai orang marketing, saya selalu ingin tahu, saya selalu ingin belajar, dan saya selalu ingin mencoba untuk mengerti what the consumer wants and need and wants. Gitu. Nah dari situ, itu teorinya banyak. Betul. Ya teorinya banyak. Cuma biasanya saya petakan ada yang namanya brand stature. Jadi brand stature itu adalah sebuah journey bagaimana orang dari sekedar tahu sehingga akhirnya orang menjadi loyal. Nah, orang yang menjadi loyal itu biasanya paling kecil, ada di puncak piramid gitu. Nah, kalau orang yang sekedar tahu, ya pasti akan ada di banyak. Contohnya nih ya, gitu. Kita bicara apa, teh botol misalnya ya. Kamu di bawah itu akan ditanya, kamu tahu teh nggak? Tahu.
Setelah itu naik ke atasnya, kamu pernah coba teh nggak? Oh iya pernah. Naik ke atasnya lagi, kamu tahu teh botol nggak? Baru kita masuk ke brand name-nya. Tahu. Naik ke atasnya, pernah coba teh botol nggak? Nggak. Oke, naik lagi ke atasnya, tahu teh botol? Tahu. Pernah coba teh botol? Pernah. Naik ke atasnya lagi, kamu pernah tahu teh? Tahu teh botol? Tahu. Pernah coba teh botol? Tahu. Kalau teh botol nggak ada, kamu minum nggak minum teh? Nggak, saya beli merek lain. Sampai yang paling atas, kalau memang misalnya nggak ada teh botol, dia nggak mau beli. Gitu. Itu biasanya kalau laki-laki buat perokok tuh, kalau udah rokoknya itu dia nggak mau ganti. Kan begitu. Itulah namanya brand loyalty. Nah, sama di industri kawasan ekonomi ini, pada akhirnya juga kita akan menjual itu. Betul bahwa yang dijual adalah lahan, setelah lahannya kita jual, setelah itu kita layani dia dengan pengelolaan dan lain-lain. Tetapi I need sebagai CEO di sini, I need to understand clearly what they want for their business. Nah, begitu kita tahu apa maunya, nah itulah yang kita bilang dengan brand proposition. Saya punya proposition apa nih buat potensial investor di saya? Oh iya, 90% dari produk saya akan dikirim ke ekspor. Ya udah, kamu ke sini aja. Kenapa? Kita punya A, B, C, D, E. Gitu. Tapi saya nggak punya tanah kalau di tempat kamu. Saya harus sewa. Saya nggak bisa beli dan lain-lain. Loh, sebagai orang asing, toh kamu juga nggak akan bisa beli. Pasti harus sewa. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus kita komunikasikan. Nah, dari bidang ekonomi saya akan datang dari situ. Tetapi kalau kamu orang teknik industri, atau kamu orang teknik elektro, atau kamu orang teknik arsitektur dan lain-lain, tentu akan punya angle yang berbeda nih, gitu. Nah, itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu. Tinggal bagaimana. Cuma saya tetap datang dengan pembelajaran saya mengatakan bahwa kita harus tetap datang dengan proposition yang tepat untuk bisa mengajak orang bergabung dengan kita. Oke, ini Pak, kembali lagi tadi Bapak di sini kan menjabat sebagai CEO untuk di PT Kindra sendiri ya Pak ya. Oke, tentu di sini kan ini ya Pak ya, mungkin ada yang generasi milenial atau mungkin generasi yang tidak dalam lingkup milenial, ada Gen X, ada juga Gen Y itu kan lebih banyak misalnya. Itu kira-kira bagaimana Bapak memanage tim yang bervariasi ini, memotivasi timnya itu gimana kira-kira Pak? Ada trik khususnya nggak? Oke. Sebenarnya begini, sebenarnya apa sih, kenapa sih orang dibilang Gen X, kenapa sih mereka dibilang Gen Y, milenial, dan yang sekarang itu namanya apa? Ada generasi terakhir baru sekarang ini gitu ya. Itu kalau saya tidak pernah mau tahu mereka datang dari mana. Karena saya tidak bisa meng-entertain tiap generasi berbeda. Ya, I have system, everyone should follow the system. You like it or you don't like it, but you have to follow this. Kalau saya kan dari generasi Y. Ya, saya umur 47 tahun sekarang gitu ya. Berarti saya dari generasi either X or Y gitu. Di generasi ini saya punya karakteristik orang adalah generasi yang suka nge-push. Iya kan? Tapi kan saya nggak bisa nge-push orang yang slow. Benar. Saya bisa tarik tapi ada limitnya, saya tarik. Jadi yang paling penting dari situ menurut saya adalah sistem. Nah, ini ada sistem, ini ada cara main, ini ada tugas dan fungsi. Ayo, ini ada KPI, ayo masing-masing lakukan perannya. Saya nggak tertarik dengan, oh kamu dari milenial, berarti kamu harus dielus-elus karena generasi kamu nggak pernah dimarahin. Oh nggak begitu. Jadi memang kalau kita lihat sekarang pemerintah lah ya, Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN terutama bilang, saya ingin ada generasi milenial jadi pemimpin. Kenapa gitu? Karena memang generasinya sudah berubah. Kita perlu pemikiran-pemikiran anak sekarang yang inginnya cepat, punya duit banyak, punya posisi within short period of time, gitu. Nah, ini buat perusahaan kalau dibawa sama orang-orang seperti ini luar biasa bagus. Meskipun ada juga yang bilang, oh nggak bisa, experience is above all itu gitu. Tapi kan kita bilang unicorn sekarang juga dipimpinnya sama anak-anak generasi milenial kan, gitu. Jadi kalau saya ditanya, balik lagi pertanyaannya, saya nggak pernah membeda-bedakan itu, tetapi I have these rules, ya, these rules disepakati oleh pemegang saham, yuk kita kerjain ini. Kamu cepet, saya ajak lebih cepet, kamu lambat, saya tinggal.
Jadi di diversity-nya itu nggak berpengaruh ya Pak. Jadi sesuai dengan rules dari bapaknya. Gitu. Enggak. Saya tidak pernah melihat sebuah organisasi dari dia dari generasi apa, gitu ya. Itu satu. Tapi sebagai leader saya harus melihat dominasinya generasi mana yang ada banyak di tempat saya. Kalau banyak kan generasi milenial, saya sebagai leader yang harus peka untuk tahu bagaimana anak-anak milenial berpikir. Supaya saya bisa tarik lagi ke sistem yang saya bikin tadi. Yang sudah kita bikin, gitu, yang sudah kita sepakati. Gitu. Tapi kalau banyakkan generasi X atau generasi Y, ya gitu. Betul sekali ya. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan hari ini dari Pak Edo nih selaku CEO dari PT Kindra. Nah, seperti biasa nih Pak, kalau sudah di akhir penghujung, Bang Diki selalu memberikan pertanyaan cepat kepada narasumber kita. Oke. Jadi nanti Pak Edo, seorang CEO PT Kindra ini harus memilih satu pilihan nih Pak. Harus memilih? Harus memilih, wajib. Dari dua pilihan yang akan saya sebutkan dan hanya boleh dipilih dalam 1 detik, kemudian akan kita bahas nih jawabannya. Kenapa pilih itu? Oke. Siapa? Oh yuk. Mantap sekali. Oke. Di antara dua pilihan, pilih satu pilihan. Generalis atau spesialis nih Pak? Spesialis. Why Pak? Karena you have to master something. Then you grow. Ya. Kalau kamu maunya jadi generalis, you are never going anywhere. Benar. Ya kamu nggak kencang di sini, nggak kencang di sini, nggak kencang di sini, nggak kencang di sini, ya kamu akan jadi staff aja. Tapi kalau kamu jadi spesialis dan nggak pernah keluar dari dunia spesialis, ya kamu juga nggak akan pernah bisa maju. Saya generalis. I have to understand finance, I have to understand legal, I have to understand. Tetapi my understanding tidak akan sedip understanding di marketing saya. Betul. Gitu. Oke, berarti start point-nya being spesialis nih ya Pak ya? As starting point. Okay. Next nih Pak, adaptif atau inovatif? Inovatif. Why Pak? Karena zaman itu selalu berubah. Saya nggak mau ada di belakang dengan adapt terhadap perubahan. Saya mau ada di depan memimpin sebuah perubahan atau membuat perubahan. Bezos, CEO-nya Amazon, itu pernah bilang begini, kalau kamu mau kaya, ciptakan perubahan dan invest di situ. Ya, kamu lakukan itu. Karena kalau kamu hanya adapt, gimana pun juga, kamu akan selalu menjadi follower. Ya kan? Oh ini orang sekarang jual beli online, ya udah saya adaptasi deh, saya nggak lagi ke pasar, saya belinya online. Ya kan? Oh sekarang setelah bayarannya online, orang bayarnya pakai e-money. Tadinya saya bayar cash, sekarang saya pakai e-money. Itu akan begitu. Tapi kalau saya inovatif, ini ada orang sekarang udah online ya. Oke, untuk online harus apa nih? Oh, pembayarannya juga harus dibantu. Oke, saya akan melakukan ini. Saya ciptakan sesuatu yang mendukung situasi tersebut. Itu makanya saya setuju dengan inovasi. Oke, wah luar biasa sekali. The last question nih Pak. CEO atau pengusaha Pak? Pengusaha. Why Pak? Biar kaya. Biar kaya. Tapi banyak uangnya Pak sekarang. Kurang Pak. Gini. Kamu nggak akan pernah jadi konglomerat dengan kamu menjadi pegawai. Ya. Itu satu. Ya. Tapi one thing for sure, you have to understand who you are. Gitu. Kamu lihatlah bibit bebet bobot di atas sana gitu ya. Kalau bibit bebet atas di sana adalah bapakmu adalah PNS ya. There is a slight chance kamu akan menjadi pengusaha yang gede, yang besar gitu. Tapi kalau memang dari dulunya nenek moyangmu adalah pedagang, ya kaya itu kan relatif, yang absolut itu miskin kan, betul nggak? Kalau kaya itu relatif gitu. Kalau saya pengennya kaya, cuma saya jadi pegawai nggak mungkin kaya, tapi saya juga nggak mau susah, gitu. Jadi kita lihat aja umur 40, kebeli sama kamu nggak rumah di Menteng. Kalau nggak kebeli, ya berarti kamu nggak cocok jadi konglomerat. Siapa yang kalau belum kebeli rumah harga 200 miliar kan? Ya nggak? Wah, berarti nggak mungkin jadi itu. Udah, jadilah pegawai yang baik dan berprestasi. Gitu. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Upu ya.
di malam yang malam Jumat ini loh kita shootnya di hari Kamis malam Jumat. Dan biasanya kalau malam Jumat tuh orang beribadah, dan kita hari ini shoot dengan Pak Edo. Oke Pak, luar biasa nih Pak. Untuk penutup boleh dong Pak diberi tips untuk sobat UP yang ada di rumah, mungkin bisa dikasih pesan nih Pak. Ini dia pesan dari Pak Edo, silakan Pak. Ya. Jadi buat teman-teman UPU ya, kalian sekarang ini adalah mahasiswa, namanya mahasiswa. Jadi mahanya si siswa nih, gitu. Tetapi mahanya si siswa itu baru merupakan satu alat untuk menuju sesuatu. Nah, begitu kamu buka pintunya, di depan itu adalah dunia ya, real world. Nah, bagaimana kamu menghadapi real world? Jangan karena kamu sekarang mahasiswa, kamu taunya belajar aja. Jangan karena kamu taunya mahasiswa, kamu pikir dunia akan ngelayanin kamu. Enggak. Ya, begitu kamu buka pintu, kamu jejakkan kaki kamu ke dunia nyata itu, you have to be ready. Nah, untuk menjadi ready, saya tidak akan bilang bahwa kamu harus belajar keras, enggak. Tapi saya mau kamu bersiap. Karena kompetisi itu tidak akan pernah berhenti. Malah kompetisi itu akan semakin keras. Challenge di angkatan saya dengan challenge di angkatanmu nanti akan totally berbeda. Nah, jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah takut melakukan kesalahan. Tetapi jangan lakukan kesalahan yang sama 2 kali. Kenapa? Hanya keledai yang melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Ingat aja itu. Kerja keras, ya, definisikan arti kerja keras itu menurut kemampuanmu dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Itu aja. Wah, menarik sekali ya. Saya banyak belajar loh dari Pak Edo hari ini. Oke, pesan dari Pak CEO tadi ya, sekaligus penutup podcast kita hari ini untuk Sobat UP yang ada di rumah. Nanti jangan lupa di subscribe channel kita, kemudian nanti bisa chat di kolom komentar apa mungkin yang bisa kita mau buat podcast lagi untuk next berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu Pak podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Aduh, saya mewakili tim yang lainnya nih Pak. Berterima kasih Bapak sudah sudah bersedia gitu di sini dengan kita. Walaupun udah malam gitu ya, malam Jumat lagi nih. Ini 3 kali saya bilang malam Jumat ya. Mungkin nanti 10 tahun lagi datang lagi ke sini dan lihat apa yang terjadi di sini gitu. Karena saya confidence setiap tahun kita akan selalu tumbuh gitu ya. Apa yang terjadi tahun ini akan berbeda dengan tahun depan, dan kalau tidak ada halangan ya harusnya ini akan menjadi luar biasa. Akan jadi tempat yang luar biasa. Saya punya confidence yang tinggi, kawasan ekonomi khusus Semangke ini akan besar. Gitu. 83.000 orang, 129 triliun. Nah, ini kontribusinya terhadap bangsa ini berapa? Gitu. Jadi, kerja keras. Kerja keras ya. Kerja keras, jangan malas-malas. Anak milenial memang sukanya pengen yang instan ya, Pak. Pengen instan duit banyak, pengen instan duit Iya. Makanya biasanya anak milenial itu banyakan yang jadi pengusaha, gitu. Karena pengusaha bisa ada rainfall ya, tiba-tiba dapat rezeki ini. Cuma ya ingat tadi yang saya bilang gitu, ukur diri sendiri gitu, jangan sampai terlambat. Oke, itu Sobat UP yang ada di rumah, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Sudah menyaksikan kita untuk Sobat UP yang di rumah. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast di tempat-tempat yang sangat spesial dari di sini juga. Oke, selamat malam, bye-bye. Bye.